Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun fasilitator Ibu Haja Andi Astati MPD dan pengajar praktik Ibu Susanti SPD. Saya Asminur SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Unit Kerja UPT SPF SD Impres Borong Jambu 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya garis bawahi, yang pertama, trilogi pendidikan, di mana terdapat Ingarso Suntulodo, Imade Mangkarso, dan Uri Handayani, di mana ketiganya dapat kita terapkan baik dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Yang kedua, merdeka belajar. Bagaimana memberikan kebebasan kepada murid-murid agar dapat mengeksplor apa yang sudah dimiliki dan bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak kita. Yang ketiga, budi pekerti. Sebagai seorang pendidik, sangat penting untuk menanamkan budi pekerti kepada murid-murid kita. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Pada bagian ini, sebagai seorang pendidik sangat penting untuk memberikan sebuah pengajaran dan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman yang dimiliki anak. Yang kelima, azas trikon. Dan yang terakhir, menuntun atau amon. Bagaimana sebagai seorang pendidik dapat menuntun tumbuh kembang anak menjadi lebih baik ke depannya. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan saya tentunya sangat senang dan bersemangat dalam melakukan perubahan positif, di mana murid-murid juga sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan berbagai metode bervariatif dan menyenangkan yang saya lakukan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, menggunakan metode dan model pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran lebih berpusat pada murid. Yang ketiga, membangun suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Yang keempat, mengaplikasikan nilai-nilai kebudayaan lokal yang relevan dengan pengembangan karakter murid. Yang kelima, menjadi penuntun yang baik kepada murid. Adapun praktik baik aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.1 ini, yang pertama tentunya selalu melakukan koordinasi bersama kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah saya. Adapun pelaksanaan aksi nyata saya, yang pertama bagaimana melakukan pembiasaan menyiapkan diri dan kerapihan di depan kelas bagi murid-murid. Pada kegiatan ini bagaimana menanamkan sikap disiplin dan kerapihan murid-murid saya. Selanjutnya, pemeriksaan kebersihan kuku murid. Tentunya setiap murid
harus selalu kita tanamkan pentingnya menjaga kebersihan, salah satunya kebersihan kuku murid-murid. Kemudian pembiasaan salim sebelum masuk kelas dan saat pulang sekolah. Selanjutnya, belajar sambil bermain dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Tentunya, pembelajaran tidak hanya bisa dilakukan di dalam ruangan kelas, tetapi dapat juga divariatifkan dengan melakukan pembelajaran di luar kelas. Memberikan kesempatan kepada murid menjadi tutor sebaya kepada temannya. Di sini saya terkadang meminta bantuan kepada salah satu atau beberapa murid yang sudah bisa untuk dapat menjadi tutor sebaya kepada teman-temannya yang masih mengalami kendala. Selanjutnya, mengajarkan kerjasama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dilakukan berkelompok dan berani tampil mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Kemudian, membina bakat dan minat murid dari berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama ada pramuka, kesenian, paskibraka, dan lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan gotong royong dalam membersihkan sekolah. Nah, di sini tentunya bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekolah agar tetap selalu terjaga kebersihannya. Adapun refleksi dalam melakukan aksi nyata ini, yang pertama, tantangannya terdapat murid yang masih kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, masih terdapat murid yang kurang tertarik mengembangkan bakat dan minatnya. Solusi yang saya lakukan adalah bagaimana terus melakukan berbagai pendekatan dengan menggunakan ice breaking di sela-sela pembelajaran dan terus melakukan pendekatan kepada murid agar dapat bersama-sama mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu saya Herika Sari dari oleh UPT SPM Iboronyamu 1, rekan sejawat dari Ibu Asminor. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pendapat saya tentang Ibu Asmi dan program guru penggerak yang beliau saat ini sedang ikuti. Ibu Asmi adalah salah seorang guru di UPT SPF SD Iboronyamu 1. Dia adalah salah satu guru yang inovatif, yang menerapkan berbagai model pembelajaran dalam setiap proses belajar mengajar yang beliau laksanakan, dan beliau juga sangat aktif dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah. Dan saya senang sekali dan bangga ada salah satu dari teman kami yang lolos dalam program guru penggerak ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala kegiatannya di program guru penggerak ini, dan beliau bisa berbagi ilmu dengan teman-teman sejawat di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.